kepada wali santri yang saya kira memang ini takdir dari Allah. Oke, takdir itu ada dua, takdir mubrom yang pasti dan tidak ada peran manusia untuk merubahnya, dan takdir mu'allaq yang mana takdir ini kondisional, bersyarat, dan ada peran manusia yang menentukan keberlanjutan takdir mu'allaq ini. Jadi kalau kita bicara takdir, memang takdir itu adalah rukun iman yang mana manusia yang beragama Islam itu wajib mempercayai adanya kepastian qadha dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa di dalam konsep takdir itu sendiri ada yang namanya takdir mu'allaq. Terutama orang yang berkiblat pada mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti mereka tahu ini, ada takdir yang mu'allaq. Takdir mu'allaq itu Allah menciptakan kepastian tetapi diberikan syarat bahwa jika kepastian ini terjadi harus melalui syarat A. Misalnya kita ambil contoh kasus robohnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini kemarin. Pengasuhnya mohon maaf mengatakan ini takdir. Betul, itu takdir, tapi pertanyaannya apakah itu takdir mubrom atau takdir mu'allaq? Ya yang tahu pasti hanya Allah takdir mubrom atau mu'allaq ini. Akan tetapi dari sisi sebab akibat kita bisa berdebat tentang ini, apakah struktur bangunan yang menjadi dasar pembangunan musola di Al-Khazini itu sudah layak atau belum. Kalau kita berbicara takdir mu'allaq, tentu jatuhnya, robohnya musola itu bisa jadi ketika kita katakan takdir mu'allaq, ya tentu mungkin musola itu akan kokoh ketika fondasi, struktur bangunan, dan bahan-bahan yang diperlukan itu terhitung secara akurat. Artinya untuk menyangga beban sekian, kolom dan besinya, semennya, pasirnya, dan batunya itu sekian. Aku nggak tahu karena aku bukan anak teknik sipil, tetapi menurut beberapa komentar dari anak-anak teknik sipil mengatakan kurang layak bangunan yang di Al-Khazini itu. Dan Bupati Sidoarjo sendiri juga mengatakan kalau itu nggak ada IMB-nya, diduga nggak ada IMB-nya, maaf. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi asumsi kita bahwa bisa jadi kejatuhan, kerobohan musola di Al-Khazini itu adalah takdir mu'allaq yang mana sebenarnya bisa diantisipasi, bisa dicegah robohnya musola itu ketika struktur bangunannya diperhatikan dan konsep pembangunannya itu betul-betul dikawal dengan baik. Nah, kalau begini efeknya adalah nama pesantren itu semakin buruk di mata masyarakat umum. Ketika bahasa takdir itu digunakan untuk masyarakat luas, tentu akan muncul pro kontra. Nggak usah masyarakat luas lah, ketika dibahas oleh kaum santri sendiri mungkin akan ada yang mempertanyakan, loh itu benar takdir, tapi itu takdir mu'allaq atau takdir mubrom Pak Yai, kan seperti itu. Mubrom, ya yang mubrom itu yang meninggal, mungkin itu ditakdirkan meninggal oleh Allah, ya. Tetapi ambruknya musola Al-Khazini itu mubrom atau mu'allaq kita nggak tahu. Tetapi Allah itu menyatakan dalam Al-Quran bahwa Dia menciptakan sesuatu itu ada sebab akibatnya. Artinya orang Islam juga harus percaya bahwa di balik takdir itu ada sebab akibat Allah yang akhirnya nanti memunculkan yang namanya takdir mu'allaq. Nah, ini penting untuk dipikirkan ya, bahwa bahasa ini adalah takdir, ini sudah kepastian Allah, ini sudah ketetapan Allah. Itu kalau disampaikan di depan publik, di depan wartawan, itu akan memunculkan
kontroversi ya, karena tidak semua orang itu berpikir fatalis. Ada yang orang itu berpikir sebab akibat, causality dan lain sebagainya. Dan di konsep akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah sendiri ada istilah kasab ya, atau usaha yang mana Allah memberikannya kepada manusia untuk melakukan sesuatu supaya menciptakan kenyataan yang ia inginkan. Apakah nanti diridhoi oleh Allah atau diizinkan oleh Allah, ya kita nggak tahu, tapi Allah memberikan kasab kepada manusia untuk melakukan sesuatu. Nah, atau ikhtiar dalam bahasa lain, artinya ya sebuah kepastian dari Allah itu tidak bisa kita katakan serta-merta pasti terjadi. Ada yang namanya takdir mu'allaq, di mana Allah menggantungkan keputusan takdirnya kepada sebab akibat, yang mana manusia bisa masuk berperan untuk mengantisipasi atau menjadi lalai sehingga terjadilah qadar yang buruk misalnya. Nah, di beberapa komentar juga ada yang membela bahwa semua kejadian itu takdir Allah. Iya benar, semua kejadian itu takdir Allah, tetapi itu tadi balik lagi bahwa ada mu'allaq dan mubrom. Ya, kalau semua dikatakan mubrom, ngapain Allah mengatakan dalam Al-Quran fa'atba'a sababa, bahwa Allah juga menciptakan sebab akibat untuk hukum yang terjadi di alam semesta ini, atau kita sebut sebagai sunnatullah. Nah, inilah pentingnya bahwa kita juga perlu memikirkan apa yang namanya ayat kauniyah, atau tanda-tanda Allah yang ada di dalam hukum alam ini. Allah menciptakan alam ini dengan hukum yang teratur, keteraturan, prinsip-prinsip dan lain sebagainya yang harusnya juga kita lihat juga, supaya kita bisa menjadi hamba yang benar-benar percaya kepada Allah, baik zatnya maupun juga sebab akibat yang Allah ciptakan. Nah, terakhir, semoga pesantren Al-Khawz ini dan korban-korban yang ada akibat rubuhnya mushola Al-Khawz itu diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga ini menjadi pelajaran kita semua, baik secara agama maupun sains teknik sipilnya juga. Dan belajarlah untuk mengatakan sesuatu pada levelnya. Jika kita mengatakan sesuatu kepada komunitas kita, komunitas agama, ya kita bisa mengatakan ini takdir. Tapi ketika kita mengatakan untuk masyarakat luas, ya kita juga perlu mengatakan sesuatu yang ada sebab akibatnya, atau kita belum tahu, kita masih belum bisa menyimpulkan, dan mungkin ada semacam apa ya istilahnya, tidak tergesa-gesa untuk memvonis atau menjudge sesuatu dengan ini takdir. Kita harus hati-hati. Sekian.